semuanya disayang Tuhan. Lagi, come on. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Oh, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit. Semuanya disayang Tuhan. Mari joget. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Hey, lagi katakan, say. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Oh, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting disayang Tuhan. Hitam atau putih? Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Atau putih, mata bulat, mata sipit. Goyang, goyang, goyang. Semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata. Lagi, hey! Tuhan Yesus
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu.
kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat suara katakan, sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh. mari dengan segenap hati angkat suara katakan, Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau hambung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Oh, Kau setia. Selamanya Kau setia. Mari sama-sama angkat tangan katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang hidup. Kami menyembah, kami menyembah.
Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah berada di bulan Juli 2020. Dan saya ingin menyampaikan satu tema firman yang sangat penting, isu yang sangat penting, yaitu perlunya kreativitas di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mulai, saudara bisa mempersiapkan diri selama 30 menit ke depan. Saudara fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, tidak teralihkan perhatian saudara dengan apa dan siapapun juga. Kita mulai dengan doa. Tuhan Bapa yang baik, kami akan menyimak firman-Mu. Kami mau dituntun firman Tuhan. Kami mau mendapatkan nasihat. Biarlah dengan nasihat-Mu Engkau membawa kami kepada kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan dalam Yesus Kristus. Semua katakan, amin, amin, amin. Saudara-saudara, kreativitas. Tuhan adalah Bapa yang kreatif dan Dia adalah Bapa kita. Kreativitas Tuhan itu muncul dari sejak ayat pertama di Alkitab kita. Di Kejadian pasal 1 ayat 1 disebutkan, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Disebutkan di sana Elohim menciptakan langit dan bumi. Ini tanda bukti bahwa Elohim kita itu adalah Tuhan yang kreatif. Dia meng-create. Dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya dituliskan bahwa Tuhan itu dengan kreativitasnya menciptakan 7 hari. Penciptaan itu dengan luar biasa, dahsyat dan menakjubkan. Nah, Bapa yang kita miliki adalah Bapa yang kreatif. Dan itulah Tuhan saya, Tuhan saudara. Dan kalau saudara amati apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan kreativitasnya. Misal, saudara melihat bumi, pemandangan alam yang begitu indah. Saudara melihat sebuah foto pemandangan. Di sana tercipta oleh kreativitas Tuhan. Bagaimana perpaduan warna-warni yang begitu indah. Ada gunung, ada air, ada warna hijau, ada warna biru yang begitu indah. Sehingga kita tidak bisa memungkiri betapa kagum akan kreativitas Tuhan itu. Kita lihat juga pada waktu Dia menciptakan burung dengan bulu yang berwarna-warni begitu indah. Binatang-binatang yang diciptakan begitu luar biasa detil. Menunjukkan betapa kreativitasnya Tuhan itu tidak bisa dibanding dengan siapapun juga. Saudara melihat pemandangan, saudara lihat hewan ciptaan Tuhan. Dan terlebih lagi manusia diciptakan dengan detail dan kreatif, kejadiannya sungguh dahsyat. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang persis sama, itu kreativitasnya Tuhan. Walaupun anak kembar sekalipun, tidak ada yang sama. Betapa kreatifnya Tuhan, Bapa kita. Dan sekarang kalau kita berada di sebuah gereja, lalu kita berkata melayani di gereja Tuhan, pelayanannya dan semua perlengkapannya mesti polos-polos saja karena Tuhan itu polos. Pasti itu tidak benar. Our God is a creative God. Dan Dia menciptakan itu dengan luar biasa. Kalau manusia membuat komputer perlu di-upgrade. Tetapi bumi dan isinya tidak pernah perlu upgrade. Tuhan menciptakan manusia. Saudara, bandingannya adalah mesin dimanapun perlu dimatikan baterai, perlu dicas. Tetapi jantung dengan kreativitas Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah perlu dicas.
luar biasanya Tuhan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, yang melakukan perkara-perkara besar. Sekarang, bagaimana dengan saya, dengan saudara, anak-anak Tuhan? Saya mau beritahu bahwa Tuhan ingin kita pun menjadi pribadi yang kreatif. Melakukan perkara-perkara besar, bahkan Yesus berkata, engkau dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar. 3 kebenaran tentang kreativitas yang ingin saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara dapat pembekalan, pemahaman, dan kebenaran itu saudara terima melalui pemberitaan firman ini. Yang pertama, DNA kreativitas itu ada di dalam kita. Apa sih DNA itu? Seringkali orang menyebut DNA dan saudara sering mendengar itu. DNA itu adalah deoksiribonucleic acid. Merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika di dalam inti sel. DNA membentuk satu kesatuan untaian yang disebut kromosom. Nah, perhatikan di sini saudara bahwa Tuhan menciptakan kita dengan DNA kreatif. Di Kejadian pasal 1 ayat 27 ini bukti firman. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau saya baca di dalam teks Inggris disebutkan kata mencipta itu tertulis 3 kali. Simak di ayat ini. God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Jadi ada 3 kata created. Dipakai 3 kali kata itu di ayat tersebut. Tuhan menciptakan kita, anak-anaknya, segambar, secitra, serupa dengannya. Karena dicipta sesuai dengan gambar Elohim, maka kita hidup dalam gambarnya, dalam citranya. Tuhan memiliki kasih, maka kemudian kita pun diciptakan menjadi pribadi yang punya kasih. Tuhan memiliki kreativitas, maka kita pun sebetulnya dan memang benar punya kreativitas itu. Jadi, saudara dan saya, anak-anak Tuhan seharusnya kreatif. Seperti Bapa di surga yang sangat kreatif. Karena anak-anak Tuhan memiliki DNA creativity di dalam hidupnya. Tuhan memberi kita DNA kreativitas untuk melakukan pekerjaannya, untuk kemuliaannya. Sehingga dia memberikan kepada kita DNA creativity itu. Masukkan dalam hati saudara. Pahami dan percayai, aku diciptakan dengan DNA creativity. Ada kreativitas. Tetapi banyak orang yang kemudian berkata, karena tidak paham pemberitaan ini, mereka berkata, aku ini enggak kreatif loh. Aku ini lagi buntu, tidak punya inspirasi. Saya beritahu saudara, jangan pernah membatasi kemampuan dirimu yang dari Tuhan. Menganggap dirimu rendah. Engkau itu sedang menghina penciptamu. Karena apa? Karena kau diciptakan itu, kejadianmu ajaib, kejadianmu dahsyat. Nah, sekarang saudara, dari mana ide kreatifnya? Mari kita masuk kepada kebenaran yang kedua, yaitu tentang sumber kreativitas yang ada di dalam kita. Tadi yang pertama, kita diciptakan dengan DNA kreatif. Lalu yang kedua, sumber kreativitas yang ada di dalam kita itu datangnya dari mana? Keluaran pasal 35 ayat 31 berkata begini. Dia telah memenuhinya dengan roh Elohim. Dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, keterampilan. Untuk merancang peralatan guna bekerja dengan emas, perak, dan tembaga.
Dan untuk mengukir batu-batu permata dan menatanya serta mengukir kayu dan bekerja dengan segala pekerjaan perancangan. Dia telah melimpahi mereka dengan hikmat yang dalam untuk mengerjakan setiap pekerjaan. Ini peristiwa ketika pembangunan tabernakel, pembangunan kemah pertemuan. Tuhan memberikan kepada mereka roh sehingga mereka punya kreativitas membangun secara detail perkakas-perkakas, peralatan-peralatan yang dibutuhkan di kemah pertemuan itu. Jadi sumber kreativitas itu adalah roh Elohim. Roh Elohim itu memberi hikmat, pengertian, pengetahuan, keterampilan, memberi inspirasi sehingga mereka muncul menjadi pribadi-pribadi yang punya kreativitas. Roh Elohim. Di perjanjian baru di 1 Korintus pasal 3 ayat 16 disebutkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Jadi saya, saudara, memiliki roh kudus. Roh yang menjadi sumber kreativitas itu sudah ada di dalam dirimu. Di Galatia pasal 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru Aba, Bapa. Ada roh di dalam dirimu. Jadi jangan lagi bilang aku ini tidak kreatif. Ada roh Elohim, sumber kreativitas ada di dalam diri saudara. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi benih kreativitas itu ada di dalam dirimu. Lanjut saudara, supaya saudara lebih detail memahami ini. Apa sih definisi daripada kreativitas itu? Definisi kreativitas adalah using the abilities and gifts God has given us to do His work. Menggunakan kemampuan dan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya. Jadi saudara, yang perlu kita lakukan dengan DNA kreatif dan sumber kreativitas yang sudah ada di dalam diri kita, satu kata, yaitu menggunakannya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, proses kreativitas untuk kita. Di Amsal pasal 22 ayat 29 disebutkan begini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kalau dalam teks Inggris disebutkan, do you see a man skill in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Kata skill dalam teks Inggris itu, dalam bahasa Ibrani, mahir. Ternyata kita sering berkata mahir sepertinya bahasa Indonesia, ternyata itu bahasa Ibrani yang tertulis dengan 3 huruf. Mem, he, res, mahir. Tuhan ingin kita mahir dan berdiri dalam kemuliaan bersama Raja. Jadi jika engkau punya kreativitas, engkau menjadi pribadi yang mahir, engkau tidak berada dalam keadaan terpuruk, di level yang gagal. Tetapi engkau diangkat, ditinggikan dalam level raja-raja. Dan saudara tahu bahwa menjadi mahir itu memang tidak instan. Tidak langsung lahir, langsung mahir, tidak. Tapi perlu proses, perlu berlatih. Dan kreativitas itu seperti melatih otot. Bukan bim salah bim langsung berotot kekar. Tetapi perlu dilatih. It takes work to get better creatively. Perlu proses, perlu dilatih untuk menjadi lebih kreatif lagi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ikutlah proses, jalani,
latihannya dalam pekerjaan pelayanan. Terus melayani, ikuti prosesnya agar menjadi anak yang kreatif dan memiliki kreativitas. Lakukan terus menerus, maka Roh Elohim melimpahi kreativitasmu dengan terus menerus dan semakin berlimpah. You cannot use up creativity. The more you use, the more you have. Kau tidak bisa memakai habis kreativitasmu. Tetapi sebaliknya, semakin kau pakai, semakin banyak kau miliki. Terus ditambahkan lagi, terus semakin kreatif. Mari kita melihat sekarang contoh ketika Yahweh menjadi manusia, Yesua, Yesus. Manusia Yesus ada di bumi. Manusia Yesus adalah pribadi yang kreatif. Dia melakukan mujizat dengan cara yang berbeda-beda. Bermacam-macam cara. Tidak pernah kehabisan cara. Tidak terpaku dengan satu cara. Yesus ketika menjawab pertanyaan, bahkan dengan kreativitasnya, dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ketika dia mengajar, dia memakai perumpamaan. Dan sekarang kita juga menjadi familiar dengan kalimat seperti orang buta, menuntun orang buta. Itu adalah perumpamaan yang Yesus berikan. Ada laki lain, jangan menambal kain lama dengan secarik kain yang baru. Maka semuanya akan terkoyak. Ada lagi perumpamaan tentang kebun anggur dan seterusnya dan seterusnya. Pribadi Yesus ketika ada di bumi, ada DNA kreatif. Roh Elohim, sumber kreativitas ada padanya. Yang Yesus lakukan adalah satu kata, menggunakannya. Terus menerus menggunakannya. Hikmat kreativitas dalam menghadapi orang dan mengajar tidak pernah habis dan menjadi kuno. Caranya yang kreatif membuat kita terpesona. Itulah Kristus Yesus Tuhan. Pribadi yang kreatif. Contoh lagi yang lain. Ketika ada Roh Kudus di dalam pribadi itu, yaitu Paulus. Paulus juga pribadi yang kreatif. Saya membaca di 1 Korintus pasal 9 ayat 22, bagian B dikatakan begini. Kepada semua orang, aku telah menjadi segala sesuatu. Supaya sedapat mungkin aku menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Kalau di dalam Good News Bible disebutkan, so I become all things to all people. Bagaimana luar biasanya kreativitas Paulus. Dia bisa dengan kreativitasnya menjadi siapapun untuk memenangkan orang diselamatkan bagi Kristus Yesus. Begitu kreatif dia di dalam pekerjaan pelayanan itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan dapat memakai kreativitas untuk maksud dan tujuannya. Dan kita adalah pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang punya kreativitas itu. Mengapa kreativitas itu penting? Dengan kreativitas bukan hanya di dalam pekerjaan pelayanan. Menjadi kreatif itu membantumu menjadi orang yang dapat menyelesaikan masalah yang lebih baik di semua area kehidupan. Bukan hanya di pelayanan, tetapi di pekerjaan, di dalam pernikahan, dan semua aspek kehidupan yang lain. Kreativitas membantumu melihat sesuatu dengan cara berbeda dan bisa hidup dengan lebih baik dalam berhadapan dengan ketidakpastian. Creativity is about success in any aspects of life. Kreativitas itu adalah tentang sukses di semua aspek kehidupan. Dan
hari-hari ini, kenapa firman ini disampaikan kepada saudara? Karena tanpa kreativitas, engkau akan terlibas, engkau akan terhempas. Di bidang teknologi, perlu kreativitas. Saudara, kalau saudara mengikuti perkembangan handphone ketika pada era 70-an, era 80-an, era tahun 2000. Terus berbeda, berkembang dari HP yang jadul, yang zaman dulu sampai HP yang modern. Itu terjadi karena kreativitas. Dan saat ini pandemi sedang melanda. Di dalam dunia bisnis pun perlu kreativitas. Orang sekarang sedang memutar otak bagaimana supaya bisnis bisa tetap survive, tetap jalan. Ada offline, ada online. Kalau sebelumnya bisnis offline, pelanggan datang, lalu pelanggan membeli, ambil sendiri, lalu kemudian pergi ke kasir dan membayar. Sekarang saudara, di era online, semua pakai aplikasi. Dengan HP, pencet HP, barang diantar ke rumah pembeli. Nah sekarang saudara, bagaimana bisnis yang tidak kreatif dan masih tradisional, maka akan terhempas. Memasuki era digital ini perlu kreativitas, mutlak kreativitas itu penting. Di teknologi, di bisnis, dan di ministry. Ministry juga perlu kreativitas. Dulu jemaat datang dilayani tatap muka, disajikan pelayanan di dalam gereja, ditampilkan tampilan kreatif yang semarak. Sekarang harus dipisahkan oleh jarak dan hanya dilihat di layar handphone atau layar televisi. Harus punya hikmat supaya bisa melayani dengan baik, bukan monoton, tetapi menuntut cara yang kreatif juga. Dengan kata lain, siapapun saudara, dan apapun status saudara, apapun bidang usaha saudara, engkau perlu kreativitas. Kreativitas itu kemampuan untuk meng-create konsep pemikiran, membuat terobosan-terobosan. Dan ini bisa dipelajari untuk bisa semakin hari menjadi lebih kreatif dari sebelumnya. Memang saudara, untuk menjadi kreatif ada tantangan. Yaitu sikap negatif dalam pikiran kita. Apa bisa? Saya katakan kepada saudara, overcome negative attitude that block creativity. Taklukkan sikap berpikir yang negatif. Itu yang menghadang kreativitas. Dan fight your fear of failure. Lawan ketakutan akan sebuah kegagalan. Creativity is the art of impossible. Kreativitas adalah seni dari ketidakmungkinan atau kemustahilan. Jadi dengan kreativitas yang nampaknya tidak mungkin, bersama Kristus tidak ada yang mustahil. Sebab itu jangan takut dan putus asa ketika engkau sedang menghadapi krisis yang sedang melanda negeri ini. Kesimpulannya adalah begini saudara. Kreativitas ada pada kita anak-anak Tuhan. Dan itu memang ada di dalam kita karena 3 hal sudah saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, DNA kreativitas
diberi Tuhan di dalam diri kita. Karena kita dicipta segambar serupa dengannya. Yang kedua, sumber kreativitas itu pun ada di dalam kita. Karena roh Elohim yang memberi hikmat kreativitas itu juga sudah di dalam diri kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, proses kreativitas untuk kita memang tidak langsung sehari semalam, tetapi terus bertumbuh, terus makin mahir, terus makin kreatif. Lakukan terus menerus dan akan berkembang kreativitasmu dan berguna untuk kehidupanmu, dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semuanya. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita sekarang berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan pemahaman yang baru, Engkau memberikan pembekalan, Engkau memberikan firman ini, betapa menghadapi masa pandemi yang tidak menentu, kami perlu kreativitas. Dan kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami. Kami punya Tuhan Bapa yang kreatif. Dan Engkau menciptakan kami segambar dengan Engkau. Sehingga kami punya DNA kreatif itu di dalam diri kami. Dan Engkau juga sudah menaruh Roh Kudus, sumber kreativitas, juga ada di dalam diri kami. Dan kami mau berkata ya untuk menggunakan kreativitas terus menerus, sehingga pada akhirnya menjadi mahir. Dan kami muncul, bukan hanya Yesus Kristus teladan sempurna, bukan hanya Paulus yang menjadi pribadi kreatif, tetapi kami pun muncul menjadi pribadi-pribadi yang kreatif di masa-masa sulit, tengah menghadapi pandemi yang sedang melanda negeri ini. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik, firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus menyempurnakan, Roh Kudus membangkitkan kami menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Dan kami percaya kemustahilan itu tidak ada. Karena Roh Kudus memberi kreativitas di dalam diri kami. Dan kami berjalan lebih daripada pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu. Kami sangat percaya firman-Mu ini tergenapi di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang sukses di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, sekarang kita mempersiapkan roti dan anggur. Silahkan saudara bisa mengambil perjamuan suci yang saudara punyai dari gereja. Kalau saudara tidak punya, bisa mengganti dengan roti yang ada di rumah saudara atau crackers yang ada kau miliki. Dan saudara siapkan juga pengganti anggur dengan air atau teh atau yang ada kau miliki. Saya menunggu sejenak, silahkan siapkan roti dan anggur itu. Baik saudara, sekarang kita berdiri sejenak dan mengangkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Perjamuan kudus ini adalah peringatan akan korban Kristus. Kita mengingat karya Kristus di Golgota. Bahwa tubuhnya dipecah-pecahkan untuk kesembuhan dan darahnya dicurahkan untuk pengampunan. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti. Adapun roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang diberikan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita.
Terimalah dengan iman. Mari katakan dalam nama Yesus. Angkat tinggi-tinggi cawan. Adapun cawan pengucapan syukur yang diberkati Tuhan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang dicurahkan di Golgota untuk mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Darahnya tercurah menebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman. Mari katakan dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami mengucap syukur. Semua dosa kesalahan kami sudah dihapuskan, sudah diampuni, sudah ditebus. Dan kami percaya semua sakit penyakit dan kelemahan kami sudah disembuhkan. Kami terima mujizat, kami terima keajaiban. Terima kasih Tuhan, berkati para suami, berkati para istri, orang tua, anak-anak, dalam pekerjaan mereka, dalam keuangan mereka, dalam rumah tangga mereka. Engkau memberikan keberhasilan dan kebahagiaan. Doa ini dijawab Tuhan dalam nama Yesus. Percaya, katakan amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan diberi kesempatan membawa persepuluhan. Dan sebelum kita melakukannya, saya teringat kepada satu peristiwa ketika Maria membawa buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal harganya, dipecahkan di kaki Yesus. Dipersembahkan kepada Yesus. Lalu dilihat oleh Yudas. Lalu Yudas menegur, kenapa uang sebanyak ini dihambur-hamburkan, diboroskan, kan sebaiknya bisa diberikan kepada orang miskin. Bagi Yudas, pelayanan kepada orang miskin itu lebih penting. Tetapi bagi Maria, pengorbanan kepada Yesus itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena Maria di ayat sebelumnya ternyata dia mendapatkan mujizat. Saudaranya disembuhkan. Ia alami kasih anugerah Yesus. Ia alami pengalaman pribadi dengan Yesus. Sehingga dia membawa persembahannya kepada Yesus. Bagi orang yang tidak punya pengalaman dengan Yesus, ini adalah pemborosan. Bantuan charity lebih penting. Nah saudara-saudara, memang ada bagiannya. Mana untuk kebutuhan pribadi, mana untuk charity, mana untuk dikembalikan kepada Tuhan. Sebab itu saudara, yang Yudas bicarakan itu sepertinya memang masuk akal. Buat apa menabur untuk pekerjaan Tuhan? Buat apa persepuluhan? Tetapi biarlah saya mau beritahu kepada saudara. Dari sejak sebelum Taurat, perpuluhan diajarkan. Sepanjang Taurat, perpuluhan diajarkan. Ketika Yesus ada di bumi, perpuluhan juga dikumandangkan. Ketika sampai pada surat Ibrani di perjanjian baru juga dikumandangkan. Siapapun saudara, karena engkau alami anugerah Tuhan, pertolongan pribadi dengan Tuhan, alami mujizat Tuhan. Engkau tidak seperti Yudas. Dan engkau tidak mempengaruhi orang lain dengan pengaruh Yudas. Sebagai warga surga, sebagai ciptaan baru, mari dengan sukacita, dengan ucapan syukur kita membawa persepuluhan kita. Kita berdoa, Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami sudah alami anugerah, alami pertolongan, alami mujizat. Dan kalau kami membawa persepuluhan kami, karena kami tahu Engkaulah sumber berkat, Engkaulah yang menuntun kami untuk mengerjakan tuntunanmu, firmanmu ini. Kami percaya firmanmu ini tidak membawa kepada keterpurukan, tetapi kepada kelimpahan dan keberuntungan.
Kami siap membawa persepuluhan kami dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Semua katakan amin, amin, amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010-922-9000, 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua Hamasiah, bless you. Mari sekali lagi sama-sama tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Yeay! Yang siap menari lagi bagi Tuhan, angkat jempolmu, come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan mampu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama goyang. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan baru bagiku. Yeah! Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Sama-sama ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sekarang kita akan mengakhiri ibadah online Gereja YHS pada kali ini. Dan sekali lagi saya ajak saudara berdiri sejenak dan mengangkat tangan, menengadahkan wajah. Terimalah berkat Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan, menengadahkan wajah kami. Berkat Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Hamasiah, kekuatan kuasa Roh Kudus memberkati semua jemaat. Mulai dari sekarang sampai Yesus datang,
bahkan sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Percaya doa kita dijawab Tuhan, semua alami mujizat keajaiban dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus katakan amin, amin, amin. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah online Gereja YHS yang akan datang. Yesus Hamasiah, bless you. Mari sekali lagi sama-sama tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Yang siap menari lagi bagi Tuhan, angkat jempolmu, come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan mampu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Sama-sama goyang. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidup. Sama-sama ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.